Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, di pembahasan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu ekosistem, kemudian apa saja komponen-komponen dalam ekosistem. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah tahu nih, kalau di ekosistem itu ada komponen abiotik dan ada komponen biotik. Nah, ternyata komponen-komponen ini dia tuh saling berinteraksi membentuk suatu pola. Nah, kalian bisa lihat di sini ada video lebah yang hinggap di bunga. Nah, tentunya ketika kalian melihat ini pasti kalian tuh banyak pertanyaan-pertanyaan yang terbenak di pikiran kalian. Seperti, kenapa ya lebah ini tuh dia hinggap di bunga? Kemudian apa yang dilakukan oleh lebah? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Nah, apa saja pola interaksinya? Yang pertama ini ada pola interaksi antar komponen abiotik. Yang kedua ada pola interaksi komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, pola interaksi interspesifik. Dan yang keempat adalah pola interaksi intraspesifik. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Dari yang pertama dulu, yaitu pola interaksi antar komponen abiotik. Ini contohnya apa? Contohnya adalah pelangi. Nah, kenapa ya bisa terbentuk pelangi? Pelangi ini terbentuk karena adanya interaksi antara sinar matahari dan air hujan. Nah, jadi nih, sinar mataharinya ini tuh dibiaskan sama air hujan. Akhirnya nanti cahayanya atau sinar matahari ini dia akan terpecah membentuk 7 warna. Akhirnya terbentuk yang namanya pelangi. Yang kedua, ini ada pola interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Contohnya apa? Contohnya adalah proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ini bisa berjalan karena ada interaksi antara sinar matahari atau air dan tumbuhan. Kemudian, yang ketiga adalah pola interaksi antara komponen biotik dalam satu spesies, atau biasa disebutnya adalah interaksi intraspesifik. Nah, ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada kerjasama. Contohnya apa? Contohnya adalah interaksi pada lebah. Nah, biasanya sekelompok lebah ini tuh mereka saling membantu dan saling menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah kompetisi. Contohnya apa? Contohnya sih ulat kobra ya. Mereka bertarung. Mengapa dia tuh bertarung? Karena dia itu memperebutkan wilayahnya atau memperebutkan tempatnya. Kemudian yang keempat, ini ada pola interaksi antara komponen biotik yang berbeda spesies atau disebutnya interaksi interspesifik. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ini ada predasi. Nah, predasi itu adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Contohnya adalah singa sama zebra. Jadi, singanya ini atau macannya ini dia itu berperan sebagai pemangsa, sedangkan zebranya dia berperan sebagai mangsa. Kemudian yang kedua, ini ada netralisme. Nah, kalau ini adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi atau mengganggu satu sama lain. Jadi, kehadiran kedua individu ini tuh nggak menguntungkan ataupun nggak merugikan. Pokoknya mereka tidak mempengaruhi satu sama lain. Contohnya adalah nih di gambar ini ada kucing sama burung hantu. Atau contohnya di bunga ada semut sama kupu-kupu. Nah, ini mereka tidak terganggu satu sama lain. Kemudian yang ketiga ini ada simbiosis. Nah, simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme.
Apa itu simbiosis mutualisme? Nah, kalau simbiosis mutualisme, jadi ini tuh dua-duanya saling menguntungkan ya. Contohnya itu apa? Contohnya itu adalah kupu-kupu dengan bunga. Jadi, kupu-kupu diuntungkan nih dengan kehadirannya bunga. Dia bisa mengambil nektar atau madunya. Nah, bunganya diuntungkan karena dia dibantu nih proses penyerbukannya sama kupu-kupu. Nah, yang selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Kalau ini yang satunya untung, tapi yang satunya lagi nggak untung nggak rugi. Contohnya itu apa? Contohnya adalah anemon laut dan ikan badut. Nah, ikan badutnya ini untung nih, dia tinggal di anemon laut, tapi anemon lautnya tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, kalau ini, jadi yang satunya untung, tapi yang satunya rugi. Contohnya adalah tali putri. Nah, tali putri, dia itu nggak punya klorofil, dia nggak punya, jadi di daunnya itu nggak ada klorofil, dia nggak bisa menghasilkan fotosintesis, jadi dia nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Makanya, dia menempel nih sama tanaman lain. Untuk apa? Untuk mengambil sari-sari makanan. Jadi tali putri dia untung, tapi tanaman lain yang ditempelin sama tali putri, dia akan rugi. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Nah, jadi kalau komponen biotik itu kan ada produsen, ada konsumen, dan ada decomposer ya. Nah, ini tuh dia membentuk suatu rantai yang namanya itu adalah rantai makanan. Di sini kalian bisa lihat ya, ada rumput yang dimakan sama belalang, kemudian belalang dimakan sama kodok, kodok dimakan sama ular, kemudian ular dimakan sama elang, dan elang nanti akan diuraikan oleh jamur. Kemudian rantai-rantai makanan ini dia tuh akan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi di alam itu nggak mungkin ya hanya terdapat satu rantai makanan, pasti ada banyak rantai makanan yang terbentuk. Nah, ini dia akan bersatu ya, membentuk jaring-jaring makanan. Dari jaring makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, di sini kalian bisa lihat dari jaring-jaring makanan ini akan terbentuk beberapa rantai makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah piramida makanan. Nah, namanya piramida, maka dia bentuknya segitiga ya, piramida. Nah, piramida makanan itu apa? Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan pembagian komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak. Nah, jadi kalau misalnya tumbuhan, itu kan dia berperan sebagai produsen ya. Nah, berarti dia itu jumlah biomasa dan energinya itu paling banyak. Kemudian naik ke atasnya konsumen 1, berarti jumlahnya semakin sedikit. Kemudian konsumen 2, jumlahnya semakin sedikit, berkurang lagi. Sampai konsumen puncak itu yang jumlahnya paling sedikit. Nah, kalau misalnya di dalam suatu ekosistem, dia itu jumlah antara produsen, konsumen, kalau misalnya mereka sesuai nih, nah bisa sesuai dengan piramida makanan, maka bisa dikatakan kalau ekosistem itu tuh seimbang. Oke, yang selanjutnya adalah quiz ya. Jadi untuk mengulas materi yang udah kita pelajari, nah di sini ada quiz, kalian bisa lihat. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang pertama kalian ini harus mengamati nih. Nah, di sini ada jaring-jaring makanan, kalian amati kemudian kalian jawab pertanyaannya. Nah, yang pertama sebutkan makhluk hidup yang termasuk ke dalam produsen dan konsumen dalam jaring-jaring makanan. Kalian sebutkan, kemudian yang kedua tuliskan rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan tersebut. Nah, di jaring-jaring makanan ini pasti nggak cuma satu rantai makanannya, nah ini kalian tuliskan semua. Dan yang ketiga adalah apa yang terjadi apabila salah satu komponen dari jaring-jaring makanan tersebut terganggu. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini.
Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya atau kuisnya ya. Nah, kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, bisa kalian ulang lagi videonya, kalian simak baik-baik, bisa kalian catat sembari kalian rangkum. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke guru kalian. Oke, jangan lupa dikerjakan. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.